Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan. Ya, waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan dan tindakan pun itu masih diperdebatkan. Karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan. Ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Baik. Ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik nggak berjalan, yang membuat etika luntur. Dan ketika fenomena ordal itu bukan hanya di masyarakat, tapi di proses yang paling puncak terjadi ordal, maka rakyat kebanyakan, dan ini saya rasakan beberapa waktu yang lalu, beberapa orang guru berjumpa dengan saya dan mereka mengatakan, Pak, di tempat kami pengangkatan guru-guru itu mendasarkan ordal. Kalau tidak ada ordal, nggak bisa jadi guru, nggak bisa diangkat. Lalu apa jawabannya? Atasan saya bilang, wong yang di Jakarta aja pakai ordal, kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal? Negeri ini rusak apabila tatanan Waktunya itu hilang. Habis. Mas Anies, dalam demokrasi, kekuasaan tertinggi ada di rakyat. Hakim yang tertinggi adalah rakyat. Tanggal 14 Februari, rakyat yang akan mengambil keputusan. Kalau kami tidak benar, salah, berkhianat, rakyat yang akan menghukum kami. Oke, ini salah satu potongan part seru debat semalam gitu ya. Dan Seru masih banyak sih. part-part lainnya. Waktu kita panjang hari ini, Rati. Waktu kita bahas panjang. satu-satu ya. Kalau gitu kita perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Sudah hadir ada Bang Effendi Ghazali, analis komunikasi politik. Kemudian juga ada kita ngenalinnya dari paslon nomor urut 1 biar adil ya, tidak berpihak gitu ya. Nomor urut 1 sudah hadir ada Mas Solih, juru bicara Timnas Anies Mohaimin, kemudian juga ada Pak Supriyansa, juru bicara TKN Prabowo Gibran, kemudian juga sudah hadir ada Mas Rinto Wardana, juru bicara TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi Bapak-bapak semuanya. Bapak sudah hadir. Selamat pagi, assalamualaikum. Ini kayaknya muka-muka lelah menyaksikan debat semalam gitu ya. Karena kalau tadi katanya pada saat kita off air gitu ya, udah kayak nonton bola debat gitu. Nobar ya, nonton bareng gitu ya. Kayak nobar gitu. Langsung saja kalau gitu kita komentarin. Mas Solid tadi melihat judul kita hari ini, debat capres sesi pertama siapa unggul. Dari part tadi, responnya seperti apa? Dari yang kita lihat ya, Pak Anies tampil dengan sangat
confidence, ya tampil menunjukkan ingin meresonansi apa yang dirasakan oleh masyarakat. Itu yang terpenting. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan itu bukan hanya retorika kosong, tapi faktual apa yang terjadi dan dirasakan oleh publik. Oke, bukan sensi pribadi ya? Bukan. Jadi setiap kali beliau menyampaikan pandangannya, itu teresonansi dengan apa yang sedang dirasakan oleh publik. Ya. Ini tugas seorang pemimpin di sana. Sehingga kata-katanya bukan kata-kata kosong, tapi memiliki bobot, ada connected gitu. Antara apa yang disampaikan seorang pemimpin dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Sehingga kalau kita nonton gitu ya, Pak Anies ketika menyampaikan pandangan-pandangannya dan beberapa statementnya yang langsung spesifik kepada isu tertentu, itu langsung seperti kita nonton bola. Bah, ini bener nih kayak gini, gol gitu ya, seperti itu. Karena ada semacam terwakili gitu, termanifestasi dengan kata-kata, dengan statement, dengan sikap politik yang jelas dari Pak Anies Baswedan. Tapi kalau melihat publik sendiri kemarin menyaksikan ini nampaknya antara nomor 1 dan nomor 2 ini nampaknya lebih sering saling sanggah gitu ya. Kalau Anda melihat jawaban-jawaban yang dilontarkan mengenai ordal, kemudian demokrasi dan lain sebagainya itu sudah cukup memuaskan belum? Ya, Pak Anies hanya menyampaikan apa yang dirasakan dari masyarakat saja. Jadi saya pikir apa yang disampaikan Pak Anies bukan yang mengada-ngada. Jadi ketika beliau menyampaikan gagasannya, pikirannya, itu adalah kristalisasi dari value, kristalisasi dari suara publik. Jadi ini ukurannya di sana. Jadi bukan hanya, karena debat itu bukan mengalahkan lawan debat, tapi winning the heart. Memenangkan hati masyarakat. Termasuk juga pertanyaan tadi yang sempat disinggung terkait dengan MK itu tadi ya. Oke, kalau gitu saya mau bergeser dulu. Artinya sudah sesuai dengan apa yang dibayangkan ya debat pertama ya? Insya Allah. Sudah, langsung saya mau geser ke tim pemenangan 02. Nah, melihat Partadi pada saat menjawab pertanyaan Mas Anies soal perasaan pada saat isu MK mengenai pelanggaran kode etik. Ada yang menyampaikan netizen kita kalau kita lihat live chat gitu ya. Aduh, kayaknya Pak Prabowo sensi banget jawabnya gitu kan, sampai sorry ya gitu. Respon Pak Supriyansa seperti apa? Kita akan kembali sesaat lagi. Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan ya waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya.
Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Baik. Ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik nggak berjalan, yang membuat etika luntur. Dan ketika fenomena ordal itu bukan hanya di masyarakat, tapi di proses yang paling puncak terjadi ordal, maka rakyat kebanyakan, dan ini saya rasakan beberapa waktu yang lalu, beberapa orang guru berjumpa dengan saya dan mereka mengatakan, Pak, di tempat kami pengangkatan guru-guru itu mendasarkan ordal. Kalau tidak ada ordal, nggak bisa jadi guru, nggak bisa diangkat. Lalu apa jawabannya? Atasan saya bilang, wong yang di Jakarta aja pakai ordal, kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal? Negeri ini rusak apabila tatanan itu hilang. Habis. Mas Anies, dalam demokrasi, kekuasaan tertinggi ada di rakyat. Hakim yang tertinggi adalah rakyat. Tanggal 14 Februari, rakyat yang akan mengambil keputusan. Kalau kami tidak benar, salah, berkhianat, rakyat yang akan menghukum kami.